ketiga kita. So, itulah dia untuk 10 pilihan hero yang akan segera kita saksikan di match yang ketiga. Game yang pertama dan akan menjadi game milik siapa? Apakah Seiyusun atau Bigetron Sons? Oke, ini dia penentuan nasib dari Bigetron Sons. Apakah seperti yang kami bilang, Seiyusons atau Bigetron mereka masih mampu untuk menahan setidaknya game pertama terlebih dahulu. Sang robot apakah bisa aktif kembali untuk menyajikan bagaimana game mereka yang menuju ke babak knockout stage. Karena ingat hanya akan ada 2 tim saja loh dari masing-masing grup menuju ke arah dari knockout stage. Ya, dan itu juga akan diuji oleh Seiyusun yang kita tahu sendiri peringkat 5-6 pada saat MPLI kemarin. Apakah mampu untuk dikalahkan oleh Bigetron Sons? Dan dari early game memang kita lihat ya, ini agresif banget sih dari kedua belah tim menuju ke arah jungle milik lawannya. Ya, kalau kita melihat juga bagaimana rotasi dari Nolannya yang gak terlalu terburu-buru untuk menuju ke arah Little Wanderer. Tapi masalah utamanya adalah kali ini Nolannya yang memenangkan rotasi menuju ke arah pengendalian objektif di area river. Sementara kalau kita lihat juga dari Buzizio masih on the way, baru bahkan on the way menuju ke arah Lito. Cukup terlambat untuk di bagian jungle early game. Karena mungkin seperti yang kita tahu ya, Baxia juga untuk saat ini sudah mengalami sedikit adjustment juga untuk monster jungle-nya karena cuma 1%. Dan walaupun membawakan Season Hunter, bukan berarti dia tetap cepat untuk nge-jungle-nya. Iya, dan dari Seiyusun tadi juga kita ngeliat ada 2 Rapture yang dibawakan. Jadi early pressure-nya ini mungkin masih bisa memberikan sedikit poke damage ya. Dari sisi Seiyusun sendiri. Boxy juga mulai masih mengganggu. Dari menit awal bahkan dia udah mulai masuk ke area jungle dari pemain-pemain Bigetron Sons. Buzizio bener-bener kayak keganggu sama presence dari Boxy the King sendiri. Ya, tapi mau bagaimanapun kalau kita lihat juga dari Black-nya itu sendiri, Bigetron Sons di bagian top lane, XP lane yang kesulitan ketika berhadapan match up-nya dengan Arlott karena zoningnya luar biasa sekali. Tapi di area bottom lane, Oke, mencoba untuk mendapatkan first blood tapi Super Upa untungnya masih sempat menghindari last hit dari adanya Kusei yang sekarang. Dia pun harus sudah mulai aware karena memang rotasi early game dari Buzizio ini benar-benar cepat sekali. ya Buzizio kan dengan basis Shield Unity, dia udah pasti bakal bergerak lebih cepat lagi dan rodanya juga akan lebih memanfaatkan bagaimana rotasi cepatnya. Tapi untuk sekarang, kalau kita lihat match up-nya sedikit, bagaimana kehadiran dari Nolan yang sepertinya tetap 50-50 untuk rotasinya. Bahkan kayaknya dia yang lebih diunggulkan secara level karena sekarang untuk point retribution barrel-nya, Buzizio harus memperhatikan posisinya juga. Terlalu banyak sisi power dari Seiyusun. Ya, memang mencoba untuk setup turtle yang pertama. Terlihat juga dengan level 4 untuk kedua belah roam. Ternyata Luna Botak masih di level 3-nya. Boxy the King mempersiapkan ambush attack, tapi masalahnya sekarang semua member dari Seiyusun sudah mulai bersiap. Dengan Fatal Flash yang sudah mulai dibuka, turtle pertama didapatkan oleh Seiyusun. Mencoba untuk memprolong team fight-nya, maju ke bagian depan dengan Demonic Force tertangkap Divine Judgment, tapi Black masih bisa bertahan. Dan sekarang Buzizio mencoba dengan Shield Spirit-nya maju ke bagian depan dan belum ada first blood yang diciptakan. Masuk kembali MP the King dan first blood tercipta ke arah Buzizio. Wah, itu kating yang bagus banget sih dari Seiyusun sendiri. Mereka tahu beberapa pemain dari Seiyusun memang sempat dikasih poke damage dari pemain-pemain Bigetron Sons. Tapi mereka tahu dengan adanya pressure early dari MP the King, dia cukup mainin kitingnya aja sebenarnya. Ya, Dan permainan kiting biar nanti Nolannya juga bisa jadi eksekutor. Tapi kalau kita berbicara permainan kiting nih Cimomo, jangan sampai terkena Spatial Migration. Itu kata kuncinya sepertinya Iya, dari iya. Seiyusun. Karena kalau misalkan kita berkaca dari Bigetron Sons tadi di Turtle yang pertama, mereka sangat-sangat mengandalkan sekali Luna Botak dengan menggunakan satu buah skillsnya, Spatial Migration, dimana nanti bisa mengganggu juga positioning dari Seiyusun ketika Boxy ingin mendapatkan Divine Judgment yang sangat on point. Plus yang bawa Purify cuma Kusei aja. Jadi siapapun yang terkena Spatial Migration sepertinya ya... Pasti terangkat. Iya udah pasti ya, udah pasti bakal terangkat dan Oh. yang pastinya juga oke. Mungkin ini sih, mungkin Divine Judgment bakal menjadi jawaban. Divine Tapi ya Judgment. berarti Boxy the King nggak boleh muncul sama sekali di bagian depan team fight. Karena kalau kita lihat dari item sedikit juga, Nolan dimainkan sama MP. Kali ini sudah mendapatkan satu buah assist. Oke, tapi setelah itu Special Migration fail, Requiem langsung bisa mengeliminasi Boxy the King. Sementara di bagian belakang sana MP mencoba mencari pertukaran, untungnya Luna Botak masih sempat menggunakan flicker defensifnya. Buzizio di sisi lain memberikan backupan, tapi Blazing Duet yang masuk from Kusei mencoba untuk memberikan pokingan damage, tapi belum ada damage output yang maksimal. Iya. Tapi kayaknya memicu ultimate adalah hal yang bagus di sini. Kusei, dia tahu persis kalau seandainya Baxia udah pasti bakal mengeluarkan ultimate. Karena kita tahu sendiri kan, yang namanya damage projectile, kayak misalkan Blazing Duet atau jenisnya, atau range apapun itu. Termasuk juga dengan Meteor Shower dari Chang'e, itu pasti bakal ke-deny sama Baxia Mark, atau pasif dari Baxia. Sehingga jangan heran kalau nanti kita mungkin akan menyaksikan damage-nya Cloud itu cuma satu, kalau Blade Armor-nya udah jadi duluan. Iya. Oh tapi
Flicker Hampir aja. yang hampir saja masih bisa dapatkan turtle kedua juga untuk si Yuson. Mencoba untuk Grove Wave, Final Slash sudah mulai dibuka. Masalahnya Sidra kehilangan cukup banyak HP dan sekarang berhasil mendapatkan double kill. Untuk MP The King mencari target selanjutnya, terlihat ada Black di bagian depan sana, Buzizio. Efek stun yang membuat dia hampir menjadi bulan-bulanan selanjutnya. Iya, dia flicker, dia coba untuk ngebait setidaknya dari Luna Omboktak ini untuk ngeluarin Special Migration dan juga Violet Requiem. Ya dipaksa untuk dikeluarkan lebih tepatnya Cimomo ya. Tapi kalau kita lihat juga dari hasil barusan ketika turtle-nya pun masih diamankan oleh teman-teman dari Siusun. Dan poin kill-nya tuh pun tetap benar-benar berada dan menguntungkan pihak dari Siusun. Gold lead-nya akan membuat Kusei juga makin lebih lead dengan beberapa momentum yang tadi udah sempat dia ciptakan. Bahkan dia lebih berani untuk bermain agresif. Lihat bagaimana poking damage. Secara paksa hampir mendapatkan fadeaway kill. Oke, tapi di bagian bawah sana Final Slash, Divine Judgment yang sudah mulai dibuka. Mencoba mendapatkan Black, masih mendapatkan shield. Star of Eye yang dia gunakan belum bisa menyelamatkan nyawanya, tapi lagi-lagi di bagian atas super upah ini dipress habis-habisan oleh Kusei. Oke, dan kalau kita ngelihat sebenarnya position dari Kusei ini bagus banget. Special Migration yang tadi bahkan nggak mengenai Kusei, ini ngebuat Kusei-nya benar-benar hatam banget. Dia tahu dia nggak bisa boleh muncul sebelum Om Luna Botak ini ngebuka satu buat Special Migration. Oh, tapi kali ini Kusei dikejar dan untungnya Shield of Spirit terakhir gak connect arahnya. Iya, connect tapi ke arah Boxy. Dan hal tersebut mungkin sedikit menghalangi bagaimana kehadiran dari Baxia yang ingin engage ke arah Cloud-nya dari Kusei. Kali ini Golden Staff akan on the way sesaat lagi, tapi kalau kita lihat dari Hasclaw yang dimiliki oleh Super Upa, tentu ini yang menjadi alasan kenapa dia ditinggalkan sendirian. Lifesteal yang tinggi dan critical damage yang besar serta attack speed dengan efek frenzy, efek yang Scarlet Panther miliki, itu akan membuat bagaimana sustainability dari Iritel makin lebih tinggi. Oh, tapi Divine Judgment yang sekarang langsung di all in dengan Row Wave kombinasi yang benar-benar manis, langsung menghilangkan nyawa dari Buzizio. Di sisi lain mencoba mencari target kedua yaitu Black. Untungnya udah semua source skill dikeluarkan. Iya, aku merasa Boxy ini cukup perlu menghindari Special Migration dari Luna Omboktak aja sih. Iya kan? Setelah itu dia bisa ngelakuin pick off ke arah satu member dari Bigetron Suns. Jadi metode pick off dari Siusun ini justru memperkuat Siusun untuk di early-nya. Iya, apalagi diperkuat juga dengan fleeting time yang Boxy barusan miliki. Dan bahkan itu menjadi bonus pasca dia melakukan kill terhadap Buzizio. Dan 1v1 situation sepertinya Poveus tidak menjadi counter bagi Nolan di game kali ini, Radit. Iya, dan ini benar-benar owning banget untuk Nolan ya. Kita lihat ada dua gap level antara kedua belah jungler dan di bagian lain mencoba untuk mencari Little Wanderer, tapi sangat disayangkan masih bisa didapatkan oleh Siusun. Iya, dan bahkan Special Migration memang tidak dibuka oleh Luna Omboktak. Setidaknya dia tahu, oke, ada 3 pemain dari Siusun yang mencoba untuk melakukan rotasi, memberikan coveran yang begitu baik ke arah Kusei. Kusei pun benar-benar tahu banget timing kapan dia harus menggunakan Blazing Blade-nya. Dan kembali membuka dengan Final Slash. Syndra untungnya masih bisa escape dan di bagian belakang sana Special Migration yang digagalkan dengan Divine Judgment malah membuat Luna kembali terpick off. There you go. Itu Itu yang aku dia. maksudkan. Boxing nggak perlu kena Special Migration. Karena dia bisa menyelamatkan teman-temannya dengan menggunakan Divine Judgment. Ingat, memang Violet Requiem imun, tapi tidak dengan efek suppress. Iya. Kasta tertinggi crowd control di Mobile Legends. Betul, setuju. Dan kita ngelihat ya, berarti sebenarnya positioning is the key untuk Siusun di game pertama kali ini. Selama Boxy the King dan juga Kusei masih aman-aman aja, aku rasa harusnya masih bisa di-counter si setupnya. Dan bahkan ada 2 Legend Sword yang sudah dimiliki oleh MP The King. Oh. Dia akan menuju ke arah Blade of Despair. Sementara kalau kita lihat dari first itemnya Kadita dari Ra ini akan menuju ke arah Line Intransion. Dan next baru ada satu jenis one. Ya, tapi kali ini lagi-lagi Divine Judgment Flicker bersama dengan ada Blazing Duet yang dibuka oleh Kusei. Gagal untuk menyelamatkan nyawa Black, berhasil di pick off. Buzizio di sisi lain pun gak bisa selamat. 2 mans down, memang ada pertukaran dengan Boxy the King. Masalahnya sekarang si Yusun semakin leading gold di angka 5.000. Iya, wow, dan bahkan lihat seberapa objektifnya, tapi MP the King. Wow, kembali damage yang dihasilkan terlalu sakit dengan fracture ya. Dan memang ya target dari Luna Omboktak ini benar-benar susah dan kembali double kill yang dikantoi oleh MP The King. Semakin memperbesar lagi gap gold yang ada dan sementara itu Super Upa pun gak bisa menyelamatkan nyawanya. Be. Sampai di Petrify juga. All in menuju ke arah Super Upa yang tidak memiliki lagi Purify di tubuhnya. Dan kali ini bagian top lane sepertinya hanya akan menjadi bait saja dari Kusei. Karena dia tahu dia masih punya BMI, dia masih punya Purify. Gak bakal bisa dikejar juga karena tadi udah ada Basis Unity. Retribution pun sudah digunakan Free Lord untuk MP The King dan kawan-kawan. Siusun makin lebih leading sekarang Cimomo. Iya, apalagi item pertama Kusei tadi adalah Demon Hunter Sword yang bakal merontokkan ini sisi depan, garda depannya dari Bigetron Suns. Ya, tapi mau bagaimanapun Blade Armor-nya masih belum ada dari Buzizio. Sehingga Itu hal dia. tersebut yang membuat serangan dari Kusei makin lebih on point. Karena lebih dia agak sakit sedikit nggak sih? dilema juga nggak sih?
dia butuh efek dari Dreadnought Armor-nya. Uh-uh. Dia butuh banget Antiquiras untuk dia jadikan secepat mungkin. Karena Nolan sudah memiliki 2 item penetration. Hyptasis dan juga ada Hunter Strike. Dan Ya. cukup dengan 8 assist aja. Bener banget, tapi yang paling PR adalah untuk Bigetron Sons. Gimana caranya nanti Luna Om Botak ini mencari target yang tepat. Karena targetnya nggak bisa MP The King, nggak bisa Karakusei. Entah Iya. itu Seriam Felix ataupun Ra. Tapi ingat mereka punya immune juga dan sekarang Conceal Play sudah mulai diinisiasikan sambil menunggu Lord yang bergerak. Iya, melihat conceal play yang dibuka kayaknya pemain-pemain Bigetron Sons mereka langsung memukul mundur, langsung melakukan sisi defensifnya aja sembari menunggu Lord yang sudah berjalan. Wow, final splash Flicker dan juga blazing duet dari Kusai yang masuk. Langsung merantaukan 3 member Bigetron Sons. Diacak-acak dalam area high ground yang mereka miliki dengan Godlike dari MP The King. Dan membuka kesempatan untuk one swipe push dan see you soon. Mampukah mereka langsung merantaukan ke arah base dan yes, game pertama is over untuk see you soon. Wow, itu team fight yang begitu manis, inisiasi yang begitu mengejutkan. Felix dengan ada flicker dan juga final flash, Bung KB. Aku sebenarnya mau mention itu. Aku mau mention kalau mata di Felix. Karena dia ready dengan flicker dan final slash-nya kan kita tahu sendiri. Paling cuma 20 detik untuk cooldown-nya. Dan Arlott XP lane yang tadi sempat kita perbincangkan. Karena dia nggak bakal kalah rotasi juga kok. Lawannya Popheus. Sehingga itu yang menjadi alasan dan Tell me pretty lies, look me